Ini kan sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Kapan mulainya Ramadan? Tanggal 1. Mulainya Ramadan ya tanggal 1 Ramadan. Kok bingung malah? Enggak usah bingung. Kapan kalau ditanya kapan mulai Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan insya Allah kita mulai puasa. Terus kapannya itu ya kita menunggu. Saya pribadi menunggu sidang itsbat Kementerian Agama RI, karena Kementerian Agama RI ini penetapan 1 Ramadannya menggunakan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal dengan ru'yah basariyah, pandangan mata telanjang dengan teleskop. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana thalathin. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal, dan berhari rayalah ketika kamu melihat hilal. Melihat dengan pandangan mata. Jika ternyata hilal itu gubbiya alaikum, maksudnya tertutup awan atau cuaca yang tidak cerah, maka caranya apa? Sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Cuma 2 niku saja. Pertama lihat nggak kelihatan, genapkan Sya'ban berapi jadi pinten? 30 hari selesai. Gitu. Karena ru'yah itu nanti kan biasanya di tanggal 29 ya. Iya kan? 29 sore. Misalkan ini ada ru'yah. Dan pemerintah itu meletakkan beberapa titik di seluruh Nusantara itu, tempat-tempat untuk meneropong ru'yah itu. Jadi itu kita ikuti itu saja, lebih mudah dan lebih nyaman. Dan juga termasuk yang perlu kita ketahui bahwa tugas untuk menetapkan hal-hal besar seperti ini yang menyangkut urusan ratusan juta umat Islam itu negara. Nggak boleh masing-masing pribadi kita menentukan sendiri-sendiri, atau masing-masing ormas menentukan sendiri. Kalau kita lihat, oh kita kok merasa lihat hilal, sampaikan ke penguasa, kok ditolak, ya sudah, ya jangan, nggak bisa diperlakukan, kecuali melihat untuk sendiri. Oh saya melihat sendiri yakin puasa, mulai puasa silahkan. Tapi yang untuk jadi hukum umum untuk semua manusia rakyat Indonesia itu tidak bisa. Paham ya? Sini ya. Nah terus bagaimana Ustadz untuk ilmu hisab? Ini yang penting saya sampaikan nih. Kita tidak anti ilmu hisab, bahkan bahasa Arabnya itu istiqnas bil hisab al-falaki. Jadi kita itu ramah dengan ilmu hisab. Dalam arti begini, kita tidak membuang ilmu hisab 100%. Itu ilmu bagus. Astronomi itu bagus. Jadi kita padukan, dan negara kita sudah memadukan. Lah ilmu hisab itu ngeten. Ilmu hisab itu yanfi wala yuthbit. Nah ini penting sekali nih, Mang, bisa diingat nanti. Ilmu hisab itu kita gunakan dalam yanfi wala yuthbit. Maksudnya apa? Yanfi itu menolak, nek yuthbit itu menetapkan. Jadi ilmu hisab itu bisa menolak tapi tidak bisa digunakan untuk menetapkan. Maksudnya ngeten. Kalau secara ilmu hisab di tanggal ini nggak mungkin wujudul hilal nggak ada secara ilmu hisab. Misalkan besok gitu, besok itu nggak mungkin secara ilmu hisab hilal itu nggak ada secara ilmu hisab. Maka ilmu hisab itu bisa digunakan kalau besok itu ada orang ngaku melihat hilal besok, maka ditolak, ru'yahnya ditolak. Karena kalau secara hisab saja nggak ada, itu nggak mungkin bisa dilihat, paham ya? Jadi untuk menolak bisa. Tapi ilmu hisab bersendiri, nggak ada orang bisa melihat, nggak ada orang yang melihat babar belas di Indonesia ini. Petugas itu nggak ada yang melihat. Ilmu hisab menetapkan bersendiri tanpa ru'yah itu nggak bisa, paham ya? Nggak bisa. Dan ini metode ini adalah metode jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan hampir semua ulama. Kalau kita baca niku kesepakatan ulama dengan metode seperti ini, maka saya pun mengikuti pendapat ini. Jadi nggak usah repot-repot, kita tunggu sidang itsbat hasilnya bagaimana.
Tapi kalau misalkan ada ormas yang mungkin berbeda lebih dulu ya, atau misalkan seperti itu dengan ilmu hisab semata, saya tetap menghargai. Kalau dari sini menghargai, saya menghargai. Tetap itu ranah nopo istihadiyah. Ya silakan saja. Tapi kami mengikuti apa yang sudah kita jelaskan tadi. Dan kalau nanti kok di Saudi sudah kelihatan hilal, di sini belum, maka di sini tidak mengikuti Saudi. Kenapa? Karena tiap wilayah negara iklim itu punya matlak tempat munculnya hilal sendiri-sendiri. Jadi nggak usah bingung-bingung cari informasi ke Saudi. Nek dulu kan gitu, boleh SMS bingung, SMS ke dulu belum ada WA gitu. Ke Saudi info dari Saudi, wah bingung, alah malah nggak usah bingung. Yo, Saudi bukan urusan kita. Oke. Di sini wilayahnya sendiri kan jauh sekali. Naik pesawat aja hampir 19 jam. Itu jauh sekali. Oke, jauh sekali. Paham ya? Itu berdasarkan hadits Quraib itu, hadits Quraib. Jadi Quraib itu pernah ke Syam untuk satu tugas dari seseorang. Setelah sampai Syam itu menunaikan hajatnya, Quraib itu melihat hilal, Pak. Kapan? Jumat malam. Terus balik ke Madinah, ketemu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanya, kapan kamu lihat hilal? Jumat malam. Lah di Madinah kelihatannya Sabtu malam. Gitu kan, berarti beda gitu. Syam sama Madinah aja beda waktu itu. Terus Quraib itu bertanya, loh kok puasanya nggak ikut Syam saja, kok malah Sabtu di sini? Kata Ibnu Abbas, lah tidak begitu. Hakata amarona Rasulullah SAW. Memang begini Rasulullah itu memerintahkan kami. Jadi hilalmu sendiri, hilal kami sendiri, nggak bisa disamakan antara Syam dan Madinah waktu itu.